Baik, terima kasih karena di Joglo Karian itu kami sekarang punya 29 biro, ya. Termasuk di dalamnya adalah biro rumah tangga. Ini kebetulan biro rumah tangga itu yang merencanakan pembangunan, baik pembangunan yang berjangka panjang, menengah maupun pemeliharaan masjid sehari-hari. Jadi itu sudah kita rencanakan ketika kita rapat besar tanggal 27 Februari tahun 2019 gitu ya. Kita mengajak seluruh masyarakat siapa yang mau ikut. Kita sewakan hotel di Kaliurang waktu itu, 2 hotel karena yang ikut 300 lebih ya. Sama yang ikut rapat kerja itu 300 lebih. Kemudian bagi yang bawa mobil sendiri atau kendaraan sendiri kita subsidi bensinnya. Nah, bagi yang tidak punya kendaraan kita sediakan transportasinya, bis. Nah kemudian mereka mengusulkan, termasuk usul misalnya di pembangunan itu apa? Nah misalnya jangka menengah ini kita akan membangun lift untuk jamaah supaya lantai 3 itu dengan mudah dicapai, karena dengan tangga ini yang tua-tua ini sudah harus berat kalau harus berada di lantai 2, lantai 3 itu. Makanya kita sudah hunting perusahaan lift itu dan sudah kita putuskan ini nanti kita kerjakan karena perlu waktu 3 bulan, maka nanti supaya tidak mengganggu kegiatan Ramadan, setelah Ramadan kita kerjakan karena ada perubahan tata ruang. Jadi kemudian pembangunan untuk pemasangan tenda perluasan karena sekarang jamaah sudah sampai jalan-jalan gitu ya, supaya tanah yang milik masjid itu bisa dioptimalkan. Kita juga sudah bekerjasama dengan Kadin pusat waktu itu karena kita buat program namanya satu masjid satu warung kopi gitu ya. Nah, karena selama itu untuk Amerikan yang di atasnya belum ada tenda permanen seperti tenda di Masjid Nabawi dan lain sebagainya kita rencanakan. Jadi apa sudah ada perencanaannya Pak? Tinggal nanti eksekusinya melihat kebutuhan mana yang akan didahulukan ya, melihat perkembangan. Jadi tidak rapat mau bangun, sudah kita rencanakan sebelumnya, tinggal nanti eksekusinya itu melihat yang mendesak apa di tahun ini, prioritasnya apa, dan itu nanti sudah langsung kepada bironya untuk sudah melakukan perencanaan pendanaannya berapa. Nanti bendahara merencanakan biayanya ya, misalnya lift ini berapa ratus, kira-kira kemarin kalau nggak salah sekitar 250 juta. Oh 600 juta ya, awalnya itu ada tawaran 250 juta tapi dicek mungkin kualitasnya kurang bagus, maka kita cari yang 600 juta. Ya insya Allah dana sudah standby, nanti tinggal dieksekusi sesudah Ramadan. Jadi kita sudah merencanakan sebelumnya. Jadi kita ada rapat kerja besar itu setiap 4 tahun sekali untuk merencanakan termasuk di dalamnya bidang pembangunan. Ya. Jadi tidak spontan, oh ini kita mau buat apa, buat enggak, kita sudah ada dana besar sehingga dana itu sudah bisa kita rencanakan fundraisingnya ya. Kita tidak memungut dulu uang untuk misalnya pembangunan lift ya. Tapi program itu kita sudah sosialisasikan. Jadi nanti ketika kita memulai, jamaah itu sudah menyiapkan duitnya masing-masing di rumah. Jangan dititip di masjid ya, di rumah masing-masing dulu ya gitu. Tapi rencana itu sudah diketahui semuanya oleh jamaah. Nah itu polanya begitu. Ya. Sambil menunggu masukan tadi, ada yang nawarkan 200 terakhir karena saya
waktu itu nemui langsung penawaran itu 250 juta, ternyata mungkin dicek oleh teman-teman yang lain kurang bagus kualitasnya, maka kita memilih yang lebih bagus, lebih aman bagi jamaah. Ini Pak Agus ini benar bendahara yang membawai keuangannya biro rumah tangga, jadi dia tahu biro rumah tangga mengajukan anggaran berapa untuk lift. Jadi ini yang mengeluarkan uang nanti Pak Agus itu. Uangnya siap atau belum? Ya, sudah siap. Oke. Jadi seperti itu Pak, pola kita untuk perencanaan pembangunan. Di masjid kita itu masjid tumbuh, jadi sesuai dengan perkembangan jamaahnya. Jadi begitu jamaah kita sudah penuh, ini perlu penambahan ini kita ya, dalam rapat 4 tahunan itu sudah kita programkan pengembangannya. Ada lagi? Ya Pak, Mas Karib. Silakan. Langsung aja. Kopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syarif dari Masjid Muhajirin. Kebetulan saya diserahi tugas sebagai bendahara dua khusus untuk memegang ruang kas operasional. Nah, kan selama ini kan kalau jamaah-jamaah kita kan selalu ngomong tuh kayak Joko Karyan tuh sebenarnya. Kebetulan kalau di ruang operasional itu peruntukannya itu kan misalnya untuk biaya rutin, bayar listrik, telepon, terus gaji bangun, kebersihan, sama untuk bayar khotib Jumat maupun kajian yang diadakan di Ahad. Nah, saya bingung juga kalau misalnya dinolin, takutnya nanti malah kebutuhan rutin itu agak bermasalah gitu. Mungkin tadi saya sudah mendengarkan paparan yang begitu banyak dari Pak Ustadz. Memang diawali dari keinginan dari pengurus sendiri yang untuk memulainya. Karena kalau sebagai bendahara kan saya apa yang disampaikan oleh pengurus itu aja. Nah, ada juga ada selain dari dana operasional itu, ada juga namanya dana sosial atau dana yang dilakukan, tapi itu peruntukannya khusus untuk disalurkan minimal 3 bulan sekali atau mendekati hari-hari besar. Nah itu jumlah yang disalurkan dengan jumlah yang ada di saldo kas itu sudah mendekati, misalnya sekali menurunkan 30 juta, memang satunya ada sekitar 1 gitu Pak Ustaz. Mungkin ada jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memperbanyak partisipasi, maka pilihan partisipasi itu kita sediakan sebanyak-banyaknya. Kotak infak kami itu ada 14. Ya, infak subuh, infak air minum, ada infak nasi Jumat, ada infak beras, ada infak pasar rakyat, ada infak bencanaan, ada infak dunia Islam, ada. Jadi orang mau infak itu milih kotak yang mana yang mau diisi, termasuk kotak operasional ada. Sehingga sudah memilih, saya itu mau partisipasi di apa, minatnya bantu operasional, ya udah masukkan di situ. Ya. Oh, saya mau bantu Palestina, masukkan ke dunia Islam. Saya bantu Myanmar, masukkan ke infak dunia Islam. Langsung masing-masing kotak itu dikelola oleh bironya, tidak disetorkan ke bendahara umum maupun bendahara dua. Pak Agus bendahara 2 ya. Nah, ini mengelola infak harian termasuk untuk gaji karyawan, untuk pengeluaran rutin, ini yang pegang Pak Agus ini ya. Nah, itu sumbernya dari mana? Ya dari kotak infak operasional. Gitu.
Sehingga program yang lain itu ya sudah ada dananya sendiri. Dari mana? Dari kotaknya itu. Kotak bantuan kematian. Jadi kalau ada orang yang meninggal karena di Jogja itu bedah bumi istilahnya, untuk biaya penguburan itu mahal. Sekarang itu paling murah itu di yang dekat tuh, kuburan Kerapia itu 8 juta ya gitu. Kalau masa Covid kemarin sampai 11 juta itu. Ya kalau orang miskin nanti berat, maka masjid menyediakan kotak khusus bantuan kalau ada orang yang meninggal, mereka dibantu untuk pembelian kuburnya itu gitu ya. Jadi itu ada kotaknya sendiri, pengelolanya sendiri ya, dan Pak Anjang ya yang Anjang. Kemudian kotak bencana itu nangani COVID. Nah ini bulan ini ada berapa yang kena warga coba kalian? 2 ya, RT-nya Pak Agus ada berapa? RT saya ada 1, RW 9 2, RW 12 ada 4, 6. Karena kalau di sana yang kena COVID itu langsung kita santuni. Masjid mengeluarkan per jiwa itu 500.000, nanti untuk makan sehari-hari sudah dicukupi oleh masjid. Kemudian kalau mereka perlu oksigen semuanya disediakan oleh masjid. Kalau mereka perlu obat, dokter disediakan oleh masjid. Nah uangnya dari mana? Dari kotak bencana tadi. Nah, COVID termasuk bencana. Dikelola oleh bagian kerelawanan. Kita langsung jadi tidak di-store ke bendara. Ya. Nanti lampu mati karena kita ada 490 titik lampu. Nah, nanti tiap hari kan ada yang mati. Maka Biro Rumah Tangga merencanakan kita stok lampu berapa, yang berapa watt, jumlahnya berapa, sehingga begitu mati langsung ganti. Jadi bendahara kita itu jadinya banyak. Setiap biro itu ada bendaharanya sendiri. Ya. Sehingga tidak perlu, oh ini perlu sekian dirapatkan dulu. Nah itu rapatnya biar biro-biro itu aja diberi delegasi penuh mengelola kotak infaknya itu. Ya. Nanti kalau lebih ya mensubsidi biro yang lain. Gitu. Jadi misalnya, oh ini kita mau ke Semeru untuk kita sudah 4 kali, ini mau ke 5 karena masih dana titipan masyarakat untuk bantu bencana Semeru masih ada. Programnya apa? Kita kerjasama dengan Pasar Rakyat, Biro Ekonomi. Ya, kita mau ke sana lagi untuk membuka Pasar Rakyat. Itu kita beri subsidi, belanja voucher pada rakyat dan para pengusaha yang harus pindah rumahnya ke hunian tetap. Ayo usahakan bangkit lagi, kita bantu modal dan kita bantu pembelanjanya itu kita subsidi dengan voucher. Syaratnya apa? Yang datang bersama ke masjid dapat voucher. Nanti dimulai mobil rakyat kita lagi memperbaiki. Ini seperti apa? Food trucks ya, mobil yang bisa dibuka untuk gerai gitu ya. Nah itu nanti ke sana dan kita minta yang ngisi adalah jamaah-jamaah yang korban bencana di situ yang kita beri modal. Jadi relawan kita disabat oleh Biro Ekonomi untuk mengembangkan usaha korban bencana. Jadi tidak hanya memberikan bantuan itu. Jadi nanti antar biro itu saling mengisi, ya karena masing-masing punya dana. Nanti misalnya Ramadan, ini jelang Ramadan, ya sudah nanti panitia Kampung Ramadan bantu nanti buka puasanya di Semeru sana kita bantu dari masjid, kita jatah berapa porsi per hari. Nah, karena nanti panitia Kampung Ramadan itu kita sudah memperhitungkan perolehan infak kita berapa, kebutuhan kita misalnya 1,8 M. Jadi kalau kita dapat di atas itu berarti saldo. Nanti kita kira-kira akan dapat segitu saldonya, ditalangi dulu. Nanti ambil dana dari bendara umum. Panitia Ramadan utang dulu kepada bendara umum untuk melaksanakan program-programnya. Jadi modelnya begitu. Mau Idul Adha, kita itu sudah terjunkan tim pemburu sapi. Jadi 4 bulan sebelum Idul Adha kita sudah belanja sapi. Ya, masyarakat tinggal daftar aja mau korban enggak gitu. Bayarnya boleh utang, boleh nanti Idul Adha yang akan kurang sehari Idul Adha yang akan datang boleh bayarnya nanti juga boleh. Tapi masjid sudah punya sapi. Kita punya namanya tim pemburu sapi, itu sudah bekerja jauh hari sebelum Idul Adha. Dananya ditalangi dulu
melalui Baitul Mal. Berapa? Ya miliaran itu. Dana talangan itu kita paling tidak beli minimal ya 30 sampai 40 sapi itu masih jauh belum itulah, karena sapi kita 51, kalau nanti membeli mendadak susah itu, apalagi standarnya ada minimal berat sapi hidupnya sekian, maksimal berapa, terus jumlah yang sapi reguler berapa, sapi super berapa, sapi super duper berapa. Jadi nggak mungkin kita membeli menjelang Idul Adha, itu nggak mungkin karena jumlahnya banyak. Juga supaya dapat yang lebih murah, maka mesti membeli jauh hari sebelumnya, maka sudah kita beli, ditalangi dulu oleh bendara umum. Masyarakat bayarnya boleh utang Pak, saya bayarnya sehari sebelum Idul Adha tahun depan, ya nggak apa-apa, ditalangi dulu oleh masjid, korban dengan program talangan ya. Jadi pembagiannya begitu. Lah biasanya masjid itu hanya punya 1 atau 2 kotak, sehingga rumit birokrasinya. Akhirnya membuat putus asa para seksi yang ditunjuk. Seksi ini merencanakan begitu, ke bendara nggak ada uangnya. Akhirnya mau ketemu ketua DKM-nya saja kadang-kadang susah gitu ya. Dan ngusul begini nggak disetujui. Wah, sudah, padahal seksinya sudah rapat, kita mau mengadakan ini, ketua umum nggak setuju, nggak jalan. Kalau kita nggak penting, ketua umum itu nggak penting di Jogokarian, nggak penting. Setiap biro bisa mempunyai delegasi penuh membuat program dan mengeluarkan uang. Tidak perlu persetujuan ketua umum, karena masjid itu milik umat, bukan milik ketua umum. Itu prinsipnya begitu kita. Jadi ya setiap biro punya program, keluarkan uang aja. Yang penting pertanggungjawabannya itu harus ada ketika minimal kita buat buku laporan itu sudah harus selesai semua sebelum kita cetak, kita edarkan ke masyarakat. Jadi begitu ya. Karena apa? Pola pengelolaan masjid itu harus partisipatif. Semua orang diberi delegasi supaya mereka punya semangat bekerja, berbuat. Ya, jadi mengelola masjid jangan kayak mengelola kantor, birokrasinya repot. Seksi ini sudah rapat, usul harus persetujuan ketua. Wah, itu akhirnya banyak yang sudah jadi seksi nggak kerja apa-apa karena terlalu lama prosedurnya. Nah, jadi ini mohon maaf karena kadang-kadang pengurus masjid itu pensiunan, jadi cara kerja di kantor yang dipakai di masjid ya. Nah, itu akhirnya birokrasi. Masjid-masjid itu susah maju kalau tidak partisipasi, tidak digerakkan ya. Jadi berikan kewenangan penuh setiap biro. Dia sudah ditunjuk untuk biro ekonomi, ayo buat program, ayo cari uang untuk buat program. Tidak perlu itu rapat-rapat dengan ketua. Ketua itu nanti tinggal diundang meresmikan aja gitu. Ya tabuh gong aja. Itu tugasnya. Jadi jangan birokratis di masjid itu. Nah, sehingga semua orang menjadi penting di masjid itu. Tapi kalau sentralistik, sepertinya yang paling penting itu ketua umum. Jadi kadang-kadang ketua umum nggak ngerti ada program apa, cuma diundang suruh meresmikan, membuka gitu aja. Ya, karena sama, wong masjid itu kita ngurusi bareng-bareng kok. Ya, makanya semuanya punya hak untuk melakukan kebaikan selagi itu bisa bertanggung jawab. Maka ketika kita sudah memberi mandat, ya harus percaya penuh kepada yang diberi mandat. Ya, nah ini yang sering terjadi kan, pengurus sudah dibentuk, ayo buat program, wah seksi-seksi yang ditunjuk sudah buat program, ketika mengajukan ke ketua, ini dicoret, itu dicoret, oh nggak usah, akhirnya ketua umum sendiri, sendirian bekerja ya. Nah, partisipasi masyarakat juga hanya terbatas, kotaknya itu nggak jelas, kotak infak itu untuk apa nggak jelas peruntukannya ya. Nah kalau ini jelas sekali ya, kotak beras berarti ini dikelola oleh biro sosial bagi membantu kebutuhan beras warga miskin. Jelas bahwa saya mau membantu warga dengan beras di sini. Saya mau membantu orang yang berkunjung di masjid supaya dapat minum, infak air minum. Saya mau membantu bayar listrik masjid, kotak operasional.
saya mau membantu bencana alam, kotak bencana alam. Saya mau nyumbang untuk Palestina, kotak dunia Islam. Itu pilihannya itu banyak. Rekeningnya juga itu. Nah, yang 12 itu reguler, yang 2 itu insidental. 1 misalnya Ramadan, itu kotak sendiri, kotak untuk buka puasa. Rekening khusus juga buka puasa. Ini sebulan ini di atas 2 miliar lebih untuk biaya buka puasa. Kemudian misalnya kemarin ada kapal selam tenggelam, kita buka donasi untuk kapal selam, kita buka. Ada kotak, ada rekening. Ternyata dalam 1 hari itu sudah mencapai angka 1 miliar itu orang yang mau nyumbang kapal selam itu. Ya, nah itu namanya kotak khusus, ada program khusus. Nanti misalnya kita ada program apa? Oh, waktu Jakarta Pilkada, kita sediakan kotak untuk memenangkan Pilkada DKI bagi Muslim, gitu ya. Waktu itu kan persaingannya Muslim dan non Muslim. Maka kita tawarkan, ayo siapa yang orang Jogja yang ber-KTP Jakarta punya hak milih, kalau mau pulang kita biayai tiket kereta api eksekutif pulang pergi. Ya, karena awalnya tetangga saya namanya Mas Lutfi itu mau pulang nggak ke Jakarta? Enggak, loh kenapa? Ya, anak saya 4, saya berdua. Kalau hanya untuk nyoblos suara 2 tapi biayanya harus bawa 6 orang. Harus berangkat, menangkan gubernur Muslim di Jakarta. Biayai tiket PP, eksekutif kereta api. Oh ya kan, kalau gitu kita pulang. Akhirnya malah banyak yang nyumbang tiket itu. Ya, gitu. Nah itu namanya kotak khusus gitu ya. Nanti kalau ada pilihan presiden yang pinter dan yang bodoh, ayo menangkan presiden yang pinter misalnya begitu ya. Ya. Jadi itu kotak khusus itu ya. Nah itu yang 2 kotak dari 12 yang menjadi 14 kalau ada program-program khusus. Ya. Misalnya ini kita kemarin launching 2 ya, nanti kalau perlu kita mau menghimpun dana untuk membeli jabatan presiden supaya bisa kita berikan kepada yang layak jadi presiden gitu ya. Karena pemilu sekarang kan transaksional, NPWP nomor biro wani biro. Daripada yang membeli oligarki ya beli oleh umat Islam gitu. Ya. Yang kedua ya khawatir jangan-jangan ibu kota baru mangkrak, maka kumpulinlah kota infak bangun ibu kota baru kalau Kalimantannya nanti mangkrak gitu ya. Misalnya cara berpikir kita begitu ya, untuk menginspirasi masyarakat. Jadi kita tidak kemudian teriak-teriak batalkan ibu kota baru, nggak usah, biarin aja nanti kalau mangkrak kita bangun yang baru. Bisa. Itu cara berpikir kita enteng-entengan saja gitu. Ya, inspirasi sediakan kotak sumbangan untuk ibu kota baru yang tidak akan mangkrak. Wartawan nanya kemana? Insya Allah nanti di bekas Kesultanan Mataram mana gitu ya. Ya sebenarnya ini hanya untuk menggelitik rakyat, saya berpikir aja. Jadi pola-pola kita di dalam pengelolaan keuangan seperti itu. Sehingga semuanya semangat karena semuanya diberi delegasi kewenangan. Tapi kalau bendara masjid hanya 2 tersentralisir, seksinya banyak, biasanya seksi-seksi itu kemudian tidak aktif karena males untuk menempuh birokrasi untuk mendapatkan anggaran program seksinya itu. Ya, itu pengalaman ya. Sehingga dari sekian daftar pengurus itu biasanya yang aktif cuma 5, itu cuma pengurus harian gitu ya. Lah maka birokrasi itu kita pangkas sejak awal, kita memberi kewenangan langsung kepada setiap biro untuk mengambil keputusan melaksanakan programnya. Fundraisingnya kan atas nama masjid dia buka rekening, atas nama masjid dia menyediakan kotak. Ya tergantung publik mau partisipasi misalnya untuk bencana ya di kotak itu dikelola oleh relawan itu silakan. Ya. Oh ini untuk COVID kita buat kotak corona khusus itu. Ya. Jadi itu dengan tidak adanya birokrasi itu partisipasi sangat tinggi. Ya. Dulu ketika kotaknya hanya kotak Jumat yang beredar, semuanya mengajukan itu sebelum saya jadi ketua dulu. Itu
akhirnya pengurus yang banyak itu hanya nama aja. Karena ketika remaja aja, Pak kita adakan pengajian akbar songsong Ramadan, bendaranya jawab, Ramadan tidak usah disongsong, itu datang sendiri, uangnya kan susah. Nah gitu, akhirnya remaja nggak mau lagi ngurusin kan gitu kan. Makanya bagi aja langsung. Makanya jangan misalnya ke Jogokarian mau ketemu Pak Ketua Umum, belum tentu Ketua Umum itu ngerti programnya ini. Sebaiknya langsung aja ketemu bironya masing-masing itu. Saya pengen ngerti itu biro ini bagaimana, ketemu, jadi bisa belajar semuanya. Karena Pak Ketua Umum itu hanya sebagai simbol representasi masyarakat terhadap kepengurusan periode itu, tetapi dia bukan yang menentukan. Ya, jadi yang menentukan ya masing-masing biro itu dengan programnya, dengan fundraisingnya. Ya, nanti kalau bisa ya pengurus harian itu memperluas jejaring untuk bisa mendapatkan dukungan pendanaan. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak ada sentralisasi. Jadi kalau Anda studi banding ke Jogokarian tidak ada ketua, nggak ada ketua Dewan Syuro, itu tidak masalah, ketemu siapa saja di situ mungkin bisa menjelaskan ya. Karena semuanya memiliki kewenangan. Nanti dia nunjukkan kalau yang bidang itu ketemu Pak itu ya datang ke sana, kalau ini ke sana gitu. Jadi bisa langsung belajar pada pelaksana. Karena yang tahu persis detail seperti tadi masalah lift itu kita sudah putuskan tahun ini siapkan lift. Nah teknis harganya serahkan aja kepada biro rumah tangga. Nah, makanya yang tahu ya biro rumah tangga yang kebetulan pendanaannya di bawah Pak Agus ini. Jadi Pak Agus tahu, Pak rapat dulu ada tawaran 250.000, saya sudah nggak ngikutin rapat lagi, yang penting kita sudah sepakati buat lift. Nah, ternyata angkanya jadi 600 karena pertimbangan untuk kualitas, keamanan dan lain sebagainya. Ketua Umum juga belum tentu tahu itu kita mau pasang lift. Ya, karena itu urusannya pembangunan, itu bukan urusannya birokrasinya tadi. Karena seluruh jamaah itu kedudukannya sama sebetulnya di masjid itu, ya. Maka partisipasi kita itu tinggi karena semua orang punya kewenangan, semua orang yang jadi pengurus sehingga punya tanggung jawab. Tidak hanya ketua yang bertanggung jawab, semua bertanggung jawab. Nah, ini hasilnya lebih bagus daripada ada sentralisasi keuangan maupun kepemimpinan. Ya. Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz. Dari tadi kita disuguhi dengan informasi angka miliaran semua di Jogokarian. Nah, untuk menumbuhi jamaah untuk senang berinfak gimana sih? Mungkin yang sekarang kalau di masjid musolah itu kan biasanya kalau kegiatan itu, kalau di masjid itu hampir semua kegiatan itu kelihatan, yang saya tahu itu dari tromol Jumat. Kalau musola itu kan nggak ada tromolnya Ustaz. Nah itu untuk menumbuhi jamaah untuk senang berinfak apa Ustaz? Ya. Orang mau infak itu kan melihat kemanfaatannya, maka tunjukkan dulu manfaatnya itu. Ya, bahkan di tempat kami itu untuk menampung hasrat masyarakat ya. Jadi waktu itu ada suami istri mualaf, namanya Pak Teddy Sutadi dan istrinya, itu juara bintang radio TV tahun 80-an, penyanyi Sirosa, pelatih paduan suara di gereja. Nah ketika masuk Islam, kemudian tinggal di Jogokarian, dia mengeluh pada kami begini, Pak, kalau yang Ustadz bisa ceramah, itu yang Tori bisa mu'alin. Nah kalau saya ini kan cuma bisa nyanyi Sirosa, di masjid saya bisa apa? Oke Pak, saya buatkan kelompok paduan suara senandung masjid. Untuk lansia-lansia ini biar punya kegiatan latihan paduan suara di masjid. Dan karena profesional bagus banget gitu ya. Kita belikan seragam, latihan kita biayai, kita adakan konser khusus paduan suara senandung masjid. Nah maka sediakan kotak paduan suara. Itu ada juga yang pengen. Dan ternyata itu membuka orang yang senang
nyanyi, yang tadinya nggak ke masjid jadi ke masjid karena ada latihan paduan suara. Jadi pintunya untuk ke masjid itu macam-macam. Ada orang yang senang sepedaan, kita wadai namanya jambul, jamaah masjid bersepeda ontel. Ya, sediakan seragam, ya. Itu yang nggak punya sepeda masjid beli, dipinjamkan untuk yang nggak punya sepeda, yang mau ikut sepeda, gitu ya. Nah itu nanti dikelola sendiri dan itu ada peminatnya memberi infak di situ. Keterpinggilan orang itu macam-macam. Jadi semakin banyak kegiatan, semakin banyak orang infak. Lah kalau hanya sholat berjamaah, kemudian taklim, ya kebutuhannya kan hanya untuk honor ustadz, ya kebersihan, ya wajar saja orang ngasih cuma sedikit. Coba musola ini kalau kegiatannya macam-macam, ada pemberdayaan ekonomi, itu pasti juga infaknya banyak. Sediakan kotak yang banyak, kalau perlu jangan ditaruh di masjid, taruh pinggir jalan. Kotak infak kita itu tidak ada yang di dalam masjid, semuanya di luar masjid. Artinya di halaman masjid terbuka gitu. Sehingga orang mau infak itu gampang, sambil orang pagi jogging, tidak usah lepas sepatu, infak. Orang goes, berhenti, infak. Karena tidak di dalam masjid, itu ada infaknya di halaman. Hilang. Nah, soal hilang atau tidak bukan karena itu di pinggir jalan, karena ada yang menjaga, karena kita ada security 24 jam, jadi tentu aman. Di samping itu masjid kita ramai terus, jadi ya kapan orang mau nyuri, nggak ada kesempatan, nggak pernah sepi masjidnya. Kalau masjid itu hilang speaker, mesti masjidnya itu malah dikunci. Nah, masjid kami terbuka 24 jam, nggak pernah kehilangan. Oh, sound system itu di luar. Di luar sound system kita. Nggak pernah itu ada orang ngambil mic, ngambil, nggak ada. Karena banyak orang, jadi orang yang mau ngambil mikir nih, jangan-jangan malah ketangkep. Ya. Jadi tadi partisipasi itu tergantung program. Jadi jangan kita mengharap sumbangan tapi kita belum mengedepankan amalnya dulu. Amalnya dulu aja. Ya. Sediakan air minum tiap hari gitu. Nah, nanti baru disediakan kotaknya. Nah, ternyata kotak air minum itu infaknya jauh lebih banyak dari keperluan kita belanja. Hampir semuanya. Infak Jumat, ya itu kita ada nasi Jumat khusus tuh. Itu tahun yang lalu saldonya aja 57 juta itu saldo khusus untuk nasi Jumat itu. Nanti saldo air minum jadi semuanya saldo. Tapi kalau tadi tidak ada kegiatannya dan tidak ada wadah menampungnya, ya kecil. Jadi oleh karena itu saya sarankan buatlah program yang tadi sesuai dengan sunnah Rasulullah, kegiatannya, ada dalilnya, ada ininya. Kemudian sediakan kotak dan rekening untuk partisipasi. Itu aja. Orang itu melihat kegiatannya, kegiatannya ini bagus. Kemarin teman-teman Muhammadiyah pengen, Pak kami mau adakan pengajian Muhammadiyah di masjid, boleh kita biayai, tapi jangan tanggung-tanggung. Penceramanya dari PP Muhammadiyah, nah, kita undang ya dari PP Muhammadiyah, nanti transport kafalahnya kita cukupi, maka kita unggah di Instagram, kan? Nah, kemarin itu saya tanya, karena kita kan misalnya mendatangkan, nah kemarin misalnya Buyan Marabas itu transport dari Jakarta, PP kafalahnya, itu kemudian konsumsinya karena yang datang banyak ini, ternyata seminggu sebelum pengajian itu sudah masuk lewat rekening setelah publikasi kajian itu masuk 50 juta, padahal pengeluarannya nggak sampai. Ya. Karena yang penting itu adalah kegiatannya menarik, berkualitas, beri fasilitas partisipasi. Makanya waktu itu teman-teman Muhammadiyah ranting, kita adakan pengajian masjid bisa bantu nggak? Bisa, tapi jangan tanggung. Nanti kalau pengajian ranting yang berbicara mau balik kelas ranting atau cabang nggak menarik, kita nggak bisa carikan duit. Tapi kalau pembicaranya PB ya kita itu punya nilai jual itu. Gitu. Jadi ini namanya masjidpreneur.
Jadi pikiran kita itu setiap program masjid itu dalam tanda kutip harus bisa dijual kepada masyarakat. Kalau bahasa Jawanya kemedol. Sama sibuknya loh kita menghadirkan pembicara, sama repotnya. Tapi partisipasi itu berbeda. Kan kita adakan ceramah, kan biaya mubalik, biaya transport mubalik, biaya konsumsi, peralatan, kan repotnya sama. Ya. Daya jualnya lain. Jadi musola ini misalnya mendatangkan Ustadz Abdul Somad, pasti duitnya banyak. Sama repotnya itu. Kami Ustadz Abdul Somad itu, kita dihubungi Ustadz Abdul Somad pengen ngisi acara di Masjid Teguh, ya udah. Ini yang datang mesti banyak. Kita sampaikan, kita akan menyediakan 10.000 nasi bungkus. Ya. Ternyata cuma 2 hari itu dana yang terhimpun sudah mungkin untuk 100.000 nasi bungkus gitu ya. Itu. Maka kehadiran Ustadz Somad membantu Ustadz yang lain. Memberikan subsidi, satunya itu untuk kajian-kajian Ustadz yang lain. Jadi kali lagi ini masjid trainer ya, jadi harus ada yang bisa menjual. Karena setiap mubalik itu punya kekuatan masing-masing. Dulu almarhum Arifin Ilham, pasti kalau beliau datang, yang datang semuanya pakai baju putih, ahli dzikir, tapi infaknya sedikit. Benar. Tapi kalau Ustadz Yusuf Mansur, wah itu yang datang bajunya macam-macam, infaknya pasti banyak, dia bicara sedekah kan. Ya, ini setiap Ustadz tuh punya magnet sendiri-sendiri, ya. Kalau kita undang Ustadz Abu Bakar Bashir, yang datang laskar dan polisi. Loh, semuanya punya magnet sendiri-sendiri toh. Itu. Tapi mesti jadi berita besar, gitu kan. Kalau mau populer, undang aja teroris dramatis. Masuk koran langsung. Nah, itu artinya apa? Kita kan mesti ngerti itu ya. Apa sih target kita itu? Jadi jangan berpikir, mosok musola gini mau undang tokoh nasional kan gitu. Sama aja musola, masjid besar itu sama saja. Ustadz Somad itu diundang kan sama saja. Biaya transportnya, kafalannya terserah itu kan. Ya. Kita juga bisa pinjam sound system untuk kapasitas itu. Masjid tidak punya halaman, masyarakat kita minta izin halaman. Dan kita itu sampai waktu Ustadz Somad khutbah Jumat saja, itu sampai di halaman rumah-rumah warga itu sholat jamaahnya, Jumatannya. Sampai ada yang bilang, Pak seumur hidup ini apa? Saya ini sholat sunat di halaman, sholat Jumat di halaman rumah saya sendiri. Mau keluar dapat nggak bisa. Karena yang datang Jumatan kan banyak sekali, sehingga warga kita ini mau keluar rumah aja sudah nggak bisa, karena jalan-jalan sudah dipenuhi jamaah. Akhirnya Jumatannya dari di rumahnya sendiri. Itu pengalaman seumur hidup ketika yang khotbah dan Ustadz Somad waktu itu. Nah, gitu, ya. Jadi jangan pernah berpikir ini musola kampung, musola kecil, enggak, sama saja. Ya. Nah, tinggal nanti kalau Allah menggilir kita mengurus masjid yang lebih besar, kita sudah bisa. Ya, Masjid Jogokarian itu masjid kampung kecil, siapa yang kenal dulu? Sebelum tahun 2000 itu Masjid Jogokarian siapa yang ngerti? Nah sekarang saja orang sudah ngerti, kan apa? Kita nggak pernah berpikir kita ini masjid kampung. Masjid yang lebih besar banyak, ya, itu. Ya. Nah kenapa? Nah karena pengurus masjidnya berpikir kami masjid kampung ya cari mubalik kampung saja. Kalau kita enggak, orang kampung ini harus maju. Maka rugi kalau hanya ini sama, kita sibuknya sama kok. Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi berpikir seperti itu saja. Ya. Maka kalau ingin tadi dana besar, ya harus berpikir besar. Ya. Meskipun musola ini coba aja dimulai nanti. Datangkan ustadz yang punya magnet kuat di sini. Nah, kami misalnya awal dulu
Ramadan kami undang imam dari Timur Tengah. Paket kita namanya Tarweh ala Madinah. Jadi meskipun fasih dan bagus dari Indonesia, tapi bukan native speaker. Nah, kalau orang Arab kan dia ahli Quran, tapi suaranya kan tetap beda itu, ya. Lulusan pondok Quran yang paling fasih pun itu tidak akan bisa menyerupai suaranya orang asli Arab yang juga ahli Al-Quran. Nah itu nuansanya itu, wah rasanya seperti makmum di Masjidil Haram gitu ya. Sampai nggak kebagian tempat sholatnya di pinggir got. Oh, persis ketika sholat di Masjidil Haram itu nggak dapat tempat juga di pinggir selokan katanya. Wah nuansanya kayak di Mekah. Nah itu kan untuk menarik itu, maka kita buat namanya Ramadan sholat tarawih ala Madinah, 1 malam 1 juz gitu ya. Nah itu imamnya langsung datangkan. Saya juga dikritik, masa Ustaz harus datangkan imam dari asing? Lah ya wong kita itu sepak bola aja berani bayar pemain asing, masa mau masuk surga nggak berani. Loh, cobalah hampir semua sepak bola kita itu pemain asingnya ada. Persija ada pemain asing, Persib berapa. Masa masih tidak berani bayar imam asing gitu ya. Jadi cara berpikir kita itu sederhana saja. Maka jangan pernah terkungkung. Jangan berpikir bahwa infak musola ini hanya dari jamaah di sini. Kalau kami berpikir begitu nggak pernah cukup kami. Maka kita berpikir kegiatan masjid ini harus dilihat oleh orang seluruh dunia. Maka kita ada anak-anak yang kita tugaskan di Biro IT menangani media. Jadi ada Instagram, sholat subuh kita diunggah tiap hari itu ceramah diunggah. Nah, akhirnya orang dari mana dilihat, oh ini subuhnya makmur di masjid ini, wah senang saya, infak saja ke sana. Ini maka istilah kita ada jamaah virtual. Ya, infak jamaah virtual itu besar, rata-rata sebulan ya sampai 200 juta itu, 170 sampai 200 juta itu yang ngelola. Ini putranya Pak Agus, anak saya itu yang masih semester berapa? Baru semester 5 bisa cari duit itu, karena dia dengan teknologi media sosial yang dikuasai. Ambil itu angel yang bagus setelah subuh ini juga, kemudian ada di situ nomor rekening. Bahkan karena banyak yang mengunduh dari YouTube, kita sudah dapat royalti, bisa beli kamera. Jadi anak-anak itu sekarang kameranya bagus-bagus, ya, dapat dari YouTube maupun dari donasi jamaah virtual. Musola ini pun jangan berpikir batasnya pagar ini. Sekarang dunia digital, ya. Musola Al-Falah ini bisa dikenal sampai di Amerika sana, ya. Tapi ya jangan modalnya HP, modal dong beli kamera yang bagus, ya. Kasnya masjid untuk apa disimpan? Belikan kamera yang bagus. Undang anak-anak yang tahu IT itu, jual program musola ini supaya seluruh dunia tahu ada namanya musola Al-Falah di sini. Nah, nanti donasinya itu ya dari mana-mana. Kita itu korban itu. Masa pandemi kemarin malah orang Qatar korban, ya, Joko Karyan, dan dia minta sapi saya harus lebih besar dari sapinya Presiden Jokowi, berapa juta saya bayar, gitu, ya. Nah orang Qatar tahu karena kita unggah berburu sapi, pelaksanaan korban kita, ya. Tapi kalau pikirannya punya uang disimpan, ya tidak akan ada bunganya. Taruh di bank juga yang menggunakan orang lain. Lebih bagus beli kamera yang bagus, masjid ini wifi yang kuat, sehingga kegiatan masjid yang seperti ini bisa diakses seluruh dunia. Nanti orang yang terpanggil, ya, yang penting kita buka nomor rekening di situ. Bahkan saya sedang ini nunggu baru di karoseri ini kita membuat mobil pasar rakyat, jualan pasar rakyat. Nanti di belakang saya buat videotron tentang kegiatan masjid. Di situ ada barcode infak. Nanti jalan-jalan tuh, misalnya tol parkirnya jangan di parkir truk, parkirnya di depan restoran yang mahal-mahal supaya orang keluar restoran lihat videotron. Oh ini Masjid Joko Karyan kegiatan nih, mau infak tinggal
barcode seklik. Lah gitu, ini kotak berjalan sebetulnya. Tapi kan gagah kalau pakai mobil, kalau pakai keliling bawa kotak Pak Jogokarian kan memalukan. Tapi dengan mobil yang bagus, ya sebetulnya sama. Ini kan kotak aja juga. Ini kotak infak berjalan. Lah daripada membuat surat program kami 1, 2, 3 orang males baca, pakai Videotron sekarang yang besar, mobilnya jalan kemana-mana, berhenti di Malioboro kalau pas lagi rame orang keluar dari mall, ini mobil apa? Oh mobil rakyat Jogokarian, Masjid Jogokarian. Di situ lihat Videotron kita, Ramadan kita seperti apa, Jumatan kita, sholat subuh seperti apa. Nah dia ada uang saya klik barcode gitu ya. Jadi sederhana sekali sebetulnya, sama itu polanya. Cuman kalau dulu kotak diedarkan begini, sekarang kotaknya berupa mobil jalan-jalan yang jauh sana. Ya, ini kan sama saja sebetulnya. Cuma orang dulu masih mikir untuk ngumpulin uang itu harus kotak infak dan berputar di masjid. Diperluas sekarang, kotaknya berupa mobil yang bagus, jadi yang bawa keliling itu nggak malu, mau nggak minta sumbangan, itu cuma muter kegiatan masjid pakai Videotron yang gagah itu, ada barcode-nya. itu kan sederhana sekali. Coba buat saja, saya yakin nanti dananya besar. Misalnya mobil musola Al-Falah yang bagus itu parkir di dekat Istiqlal sana kalau perlu. Kegiatan Al-Falah ini apa-apa di itu, ya mesti ada yang nyantol lah. Jadi istilahnya kita buka warung kecil ya dapatnya kecil, kita buka warung yang besar ya akan dapat besar. Jadi ya usahanya itu yang maksimal. Ya. Nah, ini saya buka semuanya triknya loh ini bukan rahasia, ini syiar. Jadi kita selalu berpikir bagaimana karena masjid di kampung kalau saya hanya menumpukan pada kemampuan kampung ya sedikit, tapi ketika kita berpikir dunia itu sekarang sudah tidak ada batas kampungnya, batas-batas geografis sudah hilang sejak ada proses globalisasi. Nah, maka kita berpikir bahwa musola Al-Falah ini bagian dari musola yang ada di seluruh dunia, ini bukan musola yang terpencil sendiri di sini. Ya, orang Inggris sana juga bisa bayar zakat di sini, orang Amerika yang Muslim bisa sedekah di sini. Kalau perlu ada data mustahik. Ini mustahik yang disantuni Masjid Al-Falah, nama Mbak Bejo, umur 70 tahun, nggak punya keluarga lagi, sudah nggak kerja, dia perlu santunan hidup sehari-hari sekian. Nah, nanti kan orang dari sana, ini terjemahkan bahasa Inggris, bahasa Jepang, orang dari sana, oh kasihan ini saya tak ikut. Nah, ada rekeningnya lewat masjid, itu kan udah sekali. Tapi kalau hanya meminta sumbangan ke orang kampung sini, ya berat. Benar nggak? Karena Islam itu satu dunia. Islam itu satu dunia. Jangan berpikir umat Islam itu terkotak-kotak dalam wilayah kampung, wilayah desa, wilayah kecamatan. Tidak. Islam itu ya sama saja, Masjidil Haram dengan Masjid Al-Falah itu ya sama, kegiatannya sama, ya. Nah, cuma Masjidil Haram itu punya TV, imamnya sampai asukes dikenal di mana-mana. Ya, tiap hari orang bisa mau muter TV Masjidil Haram 24 jam ada. Nah, masalahnya Al-Falah tidak buat itu, maka orang nggak kenal kan. Makanya Jogokarian membuat, ya ternyata ya hasilnya ada. Jadi infak jamaah virtual itu sudah sampai per bulan 200-an juta itu. Itu orang yang belum pernah ke Jogokarian. Selalu mengatakan kapan ya saya diberi kesempatan Allah bisa sampai Jogokarian, tapi infaknya sudah sampai. Ya. Frame kita ini yang harus kita buka. Ya. Makanya kenapa Jogokarian ini dikenal? Ya karena kita mengenalkan diri. Kalau kita nggak mengenalkan diri, siapa akan kenal? Mengenalkan diri dengan buat program yang menarik, yang besar, terpublikasi secara luas ya. Jadi buka puasa Ramadan Jogokarian 3.500 piring itu tiap saat mesti diunggah oleh media. Maka orang-orang yang tersentuh bantu itu banyak. Maka kalau cuma 2 miliar sebulan tuh
cepat sekali. Tapi kalau kita hanya membatasi orang perumahan sini cari 2 miliar sebulan untuk buka puasa, nggak bisa, nanti pengurusnya malah berpikir tadi 2 miliar bisa untuk bangun masjid lagi. Ya akhirnya nggak jalan-jalan itu ya. Itu namanya syiar. Maka sifat Rasul itu kan 4 ya, sidik, jujur, benar, amanah, bisa mengelola dengan baik, tabligh, informatif, tabligh. Maka Nabi Muhammad itu tinggalnya di Mekah, nggak pernah pergi ke Eropa. Sekarang orang seluruh dunia mengenalnya karena syiarnya, tablighnya itu ya. Nah, maka kita harus niru. Joko Karyan itu mengenalkan Islam, dunia harus ngerti. Kira-kira maka harus tabligh, harus ada penyampaian kepada dunia. Ini loh ada masjid namanya Masjid Joko Karyan, ini loh kegiatannya ya. Kalau Anda mau menitipkan amanat, wakaf, zakat, infak, silahkan, akan kita gunakan, ini loh programnya. Nah itu ya, seperti itu. Al-Falah bisa, jauh lebih bisa, modalnya lebih dari kami dulu. Tahun 99 masjid kami itu lantainya aja tegel abu-abu itu, ya pokoknya masjid ini sudah mewah banget dibanding dengan masjid kami tahun itu ya. Cuman kami tidak berpikir itu, kami berpikir bahwa masjid ini punya cita-cita besar, kita wujudkan dalam program. Nah, siapa yang ingin berpartisipasi kita sediakan semudah-mudahnya, seluas-luasnya. Nah ini yang belum banyak digarap karena biasanya apa, pengurus itu kurang memberikan ruang berperan bagi anak-anak muda ya. Misalnya remajanya itu kadang-kadang cuma disuruh nyiapkan sound system, gelar tikar kan gitu. Padahal remaja itu wah jauh lebih mampu dari kita. Kalau saya disuruh mengelola media sosial nggak bisa saya. Nah mereka ini bisa dan ternyata bisa menghasilkan uang. Ya, kita beri saja, Bismillah, Anda syiar tapi 15% dari pemasukan itu untuk teman-teman yang mengelola. Senang mereka dapat, ada yang sebulan dapat 2 juta, 5 juta, itu mahasiswa ini bisa beli motor sendiri, bisa bayar kuliah sendiri, ya bisa ini. Dan masjid cuma memberi kesempatan aja dapat uang ratusan juta. Tapi kalau masjid tidak manfaatkan anak muda, ya tidak bisa. Kalau saya usia kita ini Pentium 1 ini ya, lunak gunung itu ya. Jadi manfaatkan anak-anak muda itu. Maka kami itu kalau malam Ahad ngumpulin anak-anak SD kelas 6, SMP, kita latih untuk menangani media sosial. Jadi bagaimana membuat konten, bagaimana mengemas ya sebuah kegiatan menjadi konten yang menarik, bagaimana desain grafisnya untuk buat flyer gitu. Itu setiap malam Ahad kegiatannya namanya debar, desain bareng gitu. Jadi anak-anak SD sudah kita beri kesempatan untuk mencoba. Besok kita mau adakan tabligh akbar Ustadz ini, coba anak-anak buat desainnya kayak apa. Itu anak-anak SD itu sudah kita percaya seperti itu ya. Makanya menarik itu, mereka lebih paham anak-anak remaja. Makanya misalnya kajian ini ya flyernya gambarnya bukan Ustadznya, gambarnya menunya. Kajian tafsir hadis Ustadz Afifi Abdul Wadud hari Senin malam Selasa tanggal sekian, menu tongseng ayam spesial. Wah gambarnya tongseng itu, wah itu anak-anak mahasiswa lumayan ini bisa menghemat uang saku ini makan malam ke masjid. Sudah dapat ilmu, dapat makanan bergizi kan gitu. Ya, nanti ada yang infak, wah seneng anak-anak mahasiswa pada ngaji, dia infak untuk konsumsinya. Berapa sih per porsi? Ya saya sekian porsi saya lihat. Itu loh caranya sederhana. Tapi kalau kita yang tua ini kan mikir yang begitu, pikiran besarnya ya, tapi yang detail itu anak-anak itu yang paham.
maka 70% pengurus Masjid Jogokarian itu anak muda. Kalau kita ini kan sudah lelah mikir badan kita sendiri aja sudah kadang-kadang ya mikir obat, jadwal periksa dokter, suruh mikir umat yang ini ya, biar yang muda-muda gitu ya. Nah, kita tinggal istilahnya tinggal memberi kesempatan aja, dan anak-anak itu juga senang itu melakukan itu. Yang penting jangan pernah marah pada anak-anak itu. Ya. Istilah kami itu pepatah Jawa mengatakan, canom gitu yang segur atau yang suara. Jadi kalau di suara ini pergi, gitu. Tak milih cakep, tinggal kita. Mau adakan kegiatan aja takmir, wah macam-macam itu ya. Nah, itu sudah ditinggal itu. Lalu banyak mulut, orang tua, tunggu mati aja. Nah, itu macam-macam banyak selik. Inilah, itu yang praktis yang kita jalankan. Jadi inilah yang kita lakukan. Ini ada lagi. Jadi jangan khawatir. Mungkin kita sudahi tanya jawab ini karena ada kajian ibu-ibu nih. Oh iya. Kita tutup majelis ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.